Salam bahagia. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata sekaitan dengan proses pembelajaran yang saya lakukan di aplikasi platform Merdeka Mengajar. Modul kelima membahas tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul ini terdiri dari 5 materi, yaitu tentang selamat dan bahagia, sistem Among, dan Merdeka Belajar Abad 21 untuk mengantarkan murid selamat dan bahagia, serta membimbing murid memperbaiki bangsa dan peran keluarga, sekolah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Materi selamat dan bahagia. Pada tahapan mempelajari materi tentang selamat dan bahagia, kita diajak untuk memahami fungsi pendidikan untuk membantu murid mencapai selamat dan bahagia berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebagai pendidik, kita cenderung nyaman dengan gaya mengajar kita selama ini. Namun, belum tentu murid juga nyaman dengan gaya mengajar kita di kelas. Bisa jadi, murid merasa bosan dengan gaya mengajar kita yang monoton, akan tetapi tetap berlaku baik-baik saja di kelas dan hanya berperan sebagai penerima informasi. Sebagai pendidik, seharusnya kita tidak hanya memberikan pengetahuan dan informasi saja, namun kita harus memberikan pemahaman tentang fungsi dan kegunaan materi pelajaran dalam kehidupan. Murid perlu mengekspresikan dan membuat pemahamannya sendiri dengan cara yang berbeda. Dalam menilai pemahaman murid, pendidik sebaiknya tidak hanya menggunakan satu jenis pengukuran lalu menyimpulkannya, tetapi dapat menggunakan alat pengukuran lainnya yang melibatkan murid untuk merefleksikan pemahaman dari pengalaman belajarnya, yaitu evaluasi diri. Fungsi pendidikan akan sesuai dengan Ki Hajar Dewantara jika kita sebagai pendidik memahami hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, setiap murid memiliki kodrat, kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda. Yang kedua, pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Yang ketiga, mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Yang keempat, pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan atau potensi murid. Yang kelima, pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. Yang keenam, pendidik membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri, untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Kemerdekaan murid dalam belajar merupakan kunci utama untuk mencapai tujuan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Jika murid tidak bisa mencapai selamat dan bahagia, bagaimana mungkin ia akan memelihara dan menjaga dirinya, keluarganya, masyarakat, bangsa atau alamnya? Mempelajari materi ini membuat saya sadar bahwa praktek pembelajaran yang saya terapkan harus mampu membuat murid merasa nyaman dan merdeka dengan memperhatikan keunikan potensi murid. Terus-menerus mengasah keterampilan, menuntun murid dengan baik, tidak memaksakan kehendak yang melanggar kodrat murid, mengoptimalkan pengembangan akal budi murid, serta mengupayakan mengantar murid untuk merdeka atas dirinya demi kehidupan dan penghidupannya, serta untuk menjaga dan memelihara bangsa dan alamnya. Sekarang kita akan mempelajari tentang sistem Among. Pada tahapan mempelajari tentang materi sistem Among, kita diajak untuk memahami konsep sistem Among yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara dan merefleksikannya dalam proses pembelajaran. Ki Hajar Dewantara mengenalkan sistem Among sebagai suatu metode yang menekankan pada proses pembelajaran dengan yang dikenal dengan sistem Among Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo di depan memberi teladan, yaitu bagaimana seorang guru memahami secara utuh tentang apa yang ia bantu kepada murid, menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Ing Madya Mangunkarso atau di tengah membangun kehendak, yaitu guru diharapkan mampu membangkitkan semangat, berswakarsa, dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid
berperan sebagai narasumber dan penuntun. Sedangkan tuturi handayani atau di belakang memberikan dorongan, yaitu guru tidak sekedar memberikan motivasi, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Falsafah ini seyogyanya tidak dianggap sebagai metode saja, namun harus menjadi mindset yang dilakukan dengan penuh kesadaran oleh pendidik. Pada intinya, anak atau murid harus dituntun untuk mengembangkan dirinya sesuai kodrat dan potensinya dengan kasih sayang yang tulus, mendampinginya, merawat dan menjaganya, serta doa dan harapan untuknya. Dalam prakteknya, murid dilibatkan untuk menentukan tujuan belajarnya dengan menanyakan kesukaannya, keinginan belajarnya, dan lain-lain yang murid merasa dihargai dan didengarkan. Sehingga sebagai guru, kita seyogyanya terlebih dahulu mempunyai karakter kredibel sehingga layak untuk dihormati murid. Menjadi guru yang memiliki kemampuan mengelola dan mengembangkan kemampuan sosial emosional yang baik dengan murid dalam mewujudkan kemitraan. Dan guru yang memiliki tutur kata mudah dipahami murid dengan sistematis dan logis. Mempelajari materi ini membuat saya berefleksi bahwa saya harus benar-benar menekankan proses belajar pada diri murid dan mengupayakan pendidikan yang berpihak kepada murid dengan memfasilitasi kebutuhan kompetensi dan menyesuaikan dengan potensi murid. Sekarang kita akan membahas tentang Merdeka Belajar Abad 21. Pada tahapan mempelajari materi tentang Merdeka Belajar Abad 21, kita diajak untuk merefleksikan perubahan zaman dan memahami tantangan-tantangan dalam mendampingi murid sesuai kebutuhannya. Pesan Ki Hajar Dewantara, tuntunlah murid sesuai zamannya. Sekarang, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Murid sudah bisa mengakses sumber-sumber pengetahuan yang beragam bentuknya, sehingga cara menuntun dan membimbing murid harus menggunakan cara-cara yang berbeda. Tuntunan pembelajaran abad 21 adalah menjadikan pembelajar sepanjang hayat, membangun konteks diri, serta identitas suatu bangsa. Dengan demikian, kita dapat membantu menyiapkan murid-murid kita untuk memiliki rasa percaya diri dalam berinteraksi dan berkolaborasi bersama warga dunia untuk memecahkan masalah-masalah global. Kesadaran akan kebutuhan belajar tidak hanya diharapkan tumbuh dalam diri murid, tetapi juga muncul mulai dari dalam diri kita sebagai pendidik, fasilitator pembelajaran. Sebagai fasilitator pembelajaran, kita memastikan bahwa informasi dan pengetahuan yang diakses oleh murid sesuai dengan fase perkembangan dan kebutuhan belajarnya. Harapannya adalah murid mempunyai pola pikir pembelajaran atau growth mindset, yaitu pola pikir pembelajar. Murid memiliki keyakinan untuk dapat terus berkembang dan berprestasi dengan berusaha secara maksimal. Maka, pola pikir ini yang perlu dimiliki oleh guru sebagai fasilitator untuk mendorong proses belajar murid yang menumbuhkan pola pikir pembelajar. Salah satu contoh metode pembelajaran abad 21 yang berpusat pada murid adalah pembelajaran berbasis proyek. Guru dapat mengajak murid untuk mengamati permasalahan dan potensi yang ada di sekitarnya. Kemudian, bersama murid merancang proyek yang akan dilakukan. Lalu, murid mencari data dan informasi dengan bimbingan guru sampai murid dapat menyimpulkan dan menyampaikan hasilnya melalui media yang menurutnya sesuai. Pembelajaran berbasis proyek ini mengasah kemampuan kognitif kompleks dan kemampuan sosial emosional yang sangat penting untuk dimiliki pada abad ke-21. Juga mampu untuk meningkatkan kompetensi abad 21 seperti proses mengenali diri, mengidentifikasi apa yang diketahui dan tidak diketahui, strategi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta kompetensi untuk literasi. Pembelajaran proyek ini
dapat dijadikan media oleh guru untuk meningkatkan kompetensi dan menuntun murid merdeka belajar abad 21. Mempelajari materi ini membuat saya berefleksi bahwa saya harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman untuk menyelaraskan jalannya pendidikan sesuai dengan kebutuhan. Sebelum saya mengharapkan murid mempunyai kompetensi abad 21, saya juga harus memiliki kompetensi tersebut, sehingga saya mampu menjawab tantangan-tantangan dalam mendampingi murid sesuai dengan tuntunan Merdeka Belajar di abad 21 dan ikut andil dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, kita akan membahas tentang menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Pada tahapan mempelajari materi tentang menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid, kita diajak untuk memahami prinsip dan praktik pembelajaran yang mandiri dan kontekstual sesuai karakteristik dan kekhasan di daerah murid kita berada. Banyak sekali pendidik yang belum memahami tentang prinsip berpihak pada murid. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh murid dalam mencari dan membangun pengetahuan serta pemahamannya sebaiknya menjadi perhatian utama para guru. Guru hendaknya melakukan penilaian proses belajar yang juga dapat digunakan untuk membantu merefleksikan pembelajaran yang disusun, sehingga semangat perbaikan terus-menerus dapat diinternalisasikan dalam diri dan menjadi pegangan pada setiap pendidik. Budaya mengkonversi pencapaian pengetahuan dengan angka dan membuat peringkat kelas sebaiknya dapat diubah dengan menggunakan sistem penilaian serta apresiasi yang tidak membuat harkat dan martabat anak atau murid terkoyak, sehingga murid lebih memahami tujuan pengukuran atau penilaian itu sendiri. Penilaian atau pengukuran yang dimaksudkan adalah untuk mengukur hasil atau dampak dari implementasi pembelajaran dari sudut pandang murid, bukan dari sudut pandang guru. Guru hendaknya membimbing murid untuk membangun koneksi dan konteks belajar terhadap dirinya sehingga ia mampu menentukan tujuan belajarnya. Guru seyogyanya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan, sehingga murid berani bertanya dan berpendapat ketika ia ingin mengetahui dan memaknai sesuatu dapat difasilitasi dengan baik. Selain itu, guru juga diharapkan untuk mendorong murid mengembangkan keterampilan kerjasama dan gotong royong membantu murid lain yang mengalami kesulitan belajar. Hal ini bisa diimplementasikan dalam merencanakan pembelajaran. Guru bisa melibatkan murid untuk ikut serta menentukan tujuan belajarnya, melibatkan murid dalam proses belajar, dan melibatkan murid dalam mengevaluasi belajar murid dengan formulir penilaian diri. Sebagai guru, kita hanya membimbing murid untuk memunculkan karakter-karakter yang menurutnya sesuai dengan nilai dan prinsip yang diyakininya. Kesadaran untuk berani bertanya dan berpendapat merupakan salah satu karakter yang perlu dimiliki murid untuk mengaktualisasikan diri di mana ia berada. Dengan karakter berani bertanya dan mengemukakan pendapat, ia akan terus mengasah keterampilan berpikir kritisnya, mengembangkan kepekaannya pada lingkungan sekitar, dan memajukan bangsa serta negaranya. Ini bisa diimplementasikan dengan membuka kesempatan kepada murid seluas-luasnya untuk bertanya hal yang murid ingin ketahui dan menempatkan dirinya sebagai partner diskusi untuk bertukar pikiran. Di sini guru mempunyai kesempatan untuk memberikan apresiasi terhadap segala pertanyaan dan pendapat yang dikemukakan oleh murid tanpa membeda-bedakan antara murid yang satu dengan murid yang lainnya. Untuk mewujudkan itu, mustahil bagi murid akan mampu melakukannya sendiri. Kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang memerlukan bantuan orang lain tidak mungkin bisa dihapus. Oleh karenanya, karakter khas bangsa Indonesia yang didasarkan atas kodrat sebagai makhluk sosial, yaitu gotong royong atau bekerja sama,
menjadi salah satu karakter penting yang murid dapat temukan dalam pengalaman belajarnya. Gotong royong atau bekerja sama merupakan salah satu budaya yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Sehingga dengan membimbing murid untuk menemukan kesadaran bahwa gotong royong atau kerjasama tersebut penting dan bermanfaat, secara tidak langsung menanamkan, melestarikan, dan memperbaiki budaya bangsa Indonesia. Maka, kita sebagai pendidik dapat mendampingi murid untuk menemukan, menumbuhkan, dan mengembangkan karakter tersebut sebagai bekal kehidupan, dan penghidupannya sekaligus merupakan bagian dari kebudayaan kita. Mempelajari materi ini membuat saya berefleksi bahwa mengajar dan mendidik membuat saya ikut andil dalam membentuk kebudayaan bangsa yang kuat dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kemanusiaan. Saya harus segera mengganti gaya mengajar saya yang cenderung mementingkan level kognitif dengan berikhtiar untuk menyeimbangkannya dengan pendidikan budi pekerti. Sehingga penting bagi saya untuk menciptakan praktik pembelajaran yang mandiri dan kontekstual sehingga sesuai dengan karakteristik murid. Sekarang kita akan membahas tentang materi peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pada tahapan mempelajari tentang peran keluarga, sekolah, dan masyarakat, kita diajak untuk memahami peran alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda atau masyarakat, dan mengimplementasikan dalam pembelajaran. Lingkungan pembelajaran murid memberikan dampak terhadap tumbuh kembang murid. Lingkungan pembelajaran tersebut terdiri dari trisentra pendidikan yang berperan dan berkontribusi mengembangkan pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan murid, yaitu merupakan 3 wadah dasar proses pembentukan pendidikan murid yang terdiri dari alam keluarga, alam perguruan atau sekolah, dan alam pergerakan pemuda atau komunitas atau masyarakat. Wawasan dan ilmu pengetahuan serta teladan sikap masih belum cukup dalam membantu murid. Murid membutuhkan atmosfer yang mendukung tumbuhnya budi pekerti luhur. Sentra yang pertama adalah alam keluarga. Alam keluarga merupakan sistem kecil di mana anak tinggal dan mendapatkan pendidikan pertama dan yang terpenting dalam kehidupannya. Pada alam keluargalah anak mendapatkan dasar pendidikan budi pekerti dan pendidikan sosial. Karena secara naluri, baik disadari atau tidak, manusia memiliki kecakapan dan keinginan untuk mendidik anak-anaknya secara rohani dan jasmani. Sentra yang kedua adalah alam perguruan. Alam perguruan ini meliputi semua jenis bentuk satuan pendidikan yang berperan dalam mengembangkan kecakapan berpikir murid. Ki Hajar Dewantara menyebutnya dengan balai wiyata. Sedangkan sentra yang ketiga adalah alam pergerakan pemuda atau masyarakat. Alam pergerakan pemuda atau masyarakat merupakan wadah yang memfasilitasi murid untuk mengaktualisasikan dirinya dan mengembangkan watak. Alam pergerakan pemuda atau masyarakat inilah sebagai penguat pendidikan, baik itu untuk kecerdasan budi pekerti dan sosial emosional murid. Proses pendidikan yang menggunakan kuatnya hubungan antara alam inilah yang akan mengantarkan murid untuk dapat menghidupkan, menambah, dan menggembirakan perasaan hidup bersama dalam masyarakat atau sosial, yang pada akhirnya menuju pada kecerdasan budi pekerti yang berdasarkan adab kebangsaan dan semakin menguatkan hubungan antara keluarga, perguruan, dan pergerakan pemuda atau masyarakat. Mempelajari materi ini membuat saya sadar bahwa saya tidak bisa menjalankan pendidikan sendirian. Saya membutuhkan dukungan penuh dari trisentra pendidikan sebagai alam pergaulan di sekitar murid. Kerjasama yang kuat antara trisentra akan menciptakan atmosfer yang mendukung sehingga lebih memaksimalkan tumbuhnya budi pekerti luhur murid dalam penerapan Merdeka Belajar di Indonesia. Demikian pemahaman saya tentang Merdeka Belajar. Tetap semangat, salam bahagia.